Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi dengan saya Bima Aditya. Hari ini saya mau share tentang proses editing foto. Kemarin saya ngebolang di depan stasiun Tugu, Yogyakarta. Pagi-pagi, mendung sih udaranya, cuacanya itu mendung, cuman ya hasilnya memang terlihat sangat soft sih foto-fotonya. Jadi yang sekarang teman-teman lihat ini adalah tampilan Lightroom ya untuk komputer atau desktop, di mana proses editingnya sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial, di mana teman-teman tuh sangat bisa untuk mengcopy, meniru persis plek ketiplek apa yang saya lakukan di sini. Jadi seperti editing yang kemarin yang udah pernah saya share. Jadi itu proses editingnya itu sebenarnya sangat sederhana ya. Kalau teman-teman perhatikan, saya tuh ngedit paling berapa? 4-5 parameter mungkin. Satu tuh exposure, kedua itu kontras, ketiga itu highlight, terus kemudian keempat itu saturation. Nah, kelima ini antara sharpness sama noise reduction. Dah, itu tok. Nah, hari ini sih menariknya adalah karena cuacanya mendung, jadi kayak mau nggak mau tuh gambarnya cenderung kayak kurang kontras gitu. Nah, makanya kontras sebenarnya saya sih menggunakan ya, kalau kayak di Lightroom mobile maupun desktop gini, saya pasti adjust kontrasnya, cuman nggak berani tinggi-tinggi. Jadi kalau kontras terlalu tinggi, itu nanti akan menimbulkan efek noise atau gambarnya akan jadi kotor. Kalau exposure-nya ketinggian, kalau di Shutterstock nanti akan ada penolakan namanya over atau under exposure. Jadi dia itu terlalu terang atau bahkan terlalu gelap. Nah, makanya kalau ada sesuatu hal yang sekiranya terlalu terang ataupun terlalu gelap, itu saran saya teman-teman bisa adjust di bagian highlight. Jadi kalau gambarnya terlalu terang, misalnya langitnya nih background-nya terlalu terang, maka highlight-nya diturunin. Tapi begitu juga sebaliknya, misalnya bayangan di bawah mangkok atau di bawah piring gitu kok terlalu gelap sekali, nah itu bisa dinaikin di bagian highlight. Nah, makanya ada rada-rada tricky ya. Kalau misalnya ngedit kayak begini nih, kalau misalnya terlalu banyak, nanti jadinya pasti fotonya nggak bagus gitu. Makanya ya seperti kalau kita makan kebanyakan nggak bagus, minum kebanyakan nggak bagus jadi kembung. Nah, ini makanya juga sesuatu hal yang terlalu kebanyakan itu nggak bagus. Nah, bisa jadi teman-teman tuh fotonya sudah bagus, tapi karena salah editing sehingga ada rejection, itu bisa terjadi. Saya sering tuh kayak gitu. Jadi menurut saya fotonya bagus nih, ternyata kok saya ditolak. Padahal saya yakin bahwa fotonya ini sebenarnya bagus. Kayak misalnya foto apa nih, kereta api ini yang lagi saya edit nih. Ini bisa tiba-tiba ditolak, misalnya karena apa ya, misalnya kurang fokus, padahal dari sisi diafragmanya udah bagus, semua udah bagus, babi-bu udah bagus, tapi ternyata saya kebanyakan kontras misalnya gitu, sehingga gambarnya noise. Nah, itu kontrasnya saya turunin, kemudian udah ekspor lagi, submit lagi, tulis deskripsi lagi. Nah, makanya dengan begitu kita tuh masing-masing ya mesti punya feel sendiri. Kalau kayak saya biasa kasih komentar tuh, Mas nih ditolak lagi nih pakai handphone, udah rasain aja feel-nya gimana. Mas nih editing saya kok susah ya kayak gini, udah rasain aja feel-nya. Karena masing-masing kita tuh punya intuisi, punya kepekaan tersendiri tentang bagaimana cara memotret. Bisa jadi saya memotret pakai handphone teman-teman, biasanya saya approve menjadi tidak approve, atau biasanya saya nih pakai EOS M, tiba-tiba motret pakai kamera Fuji misalnya, bisa tiba-tiba saya jadi kayak overexposure gitu, bisa juga gitu. Nah, makanya disesuaikan dengan alat teman-teman masing-masing gitu. Nah, ini foto yang kali ini nih jujur sih begitu udah mendung gini, waduh, dadal duel nih, saya
apa ya, mendung itu cenderung apa sih, tidak kontras ya. Makanya sih kalau buat motret portrait mungkin kalau orang-orang begitu kalau pas mendung gini bagus sekali sih. Jadi mukanya halus, mukanya soft, karena di dunia fotografi itu yang namanya mendung itu adalah softbox raksasa bikinan Tuhan. Nah, saya pernah tuh motret prewedding mendung gitu di Puri Asri Magelang. Mukanya nggak usah di soft-softin pakai Photoshop. Pada dasarnya saya juga nggak melakukan itu ya di editing foto wedding dan prewedding ya. Itu mukanya udah soft banget jadinya. Ya alhamdulillah kalau kadang-kadang kayak gitu mendung itu juga alhamdulillah. Cuman ketika foto landscape kayak begini kok tiba-tiba mendung itu, waduh. Ya kalau untuk keperluan Shutterstock sih sebenarnya, makanya kalau kayak gini saya lanjutin aja sesi pemotretannya, saya nggak peduli gitu, karena Shutterstock itu kan kebutuhannya berbeda dengan ketika saya motret prewedding ataupun misalnya saya mengerjakan sesuatu pemotretan yang lain tuh beda banget gitu. Makanya tetap aja keep going kalau buat saya sih. Nah, kalau teman-teman di rumah nih udah mulai bosen banget berkarya dari rumah, bisa aja motret-motret bangunan sekitaran rumah tinggal masing-masing gitu. Jadi, misalnya rumah tetangga, kemudian halaman rumah tetangga, atau misalnya pergi ke rumah eyang, pergi ke rumah tante, bude gitu. Kadang-kadang kan, ya kalau dalam situasi COVID begini sih, sebenarnya kan pergi ke rumah saudara kan masih mungkin ya. Makanya ya bisa bisa dilakukan lah buat selingan daripada motret di halaman rumah terus, kan halaman kita kan kecil juga gitu. Nah ini teman-teman udah lihat nih, ini berkali-kali saya cuman ngejas ya 5 parameter tadi itu, exposure gitu, paling cuman itu juga gitu. Nah kan habis exposure saya adjust lagi di kontras, terus ke highlight, udahlah bolak-balik di situ terus. Nah kemarin kan ada yang pakai aplikasi lain tuh buat ngilangin noise, nggak apa-apa sih. Kalau buat saya tuh yang penting bisa dipakai buat cari duit aja. Kalau Lightroom ini kan sebenarnya software familiar nih buat kita yang fotografer ya. Cuman kalau sekarang kan pasti software itu kan banyak banget, jadinya teman-teman mau pakai apa nggak apa-apa sih. Kemarin apa ya, lupa saya, ada yang tulis namanya Gcam apa ya kalau nggak salah, nggak apa-apa pakai aja. Intinya tuh kalau di Shutterstock tuh sederhana kok, selama bisa jadi duit maka itulah benar. Nah udah gitu aja. Jadi teman-teman mau pakai software A, B, C, semuanya halal kalau di dunia Shutterstock itu. Nah udah nih, kalau udah dapat tinggal copy paste gitu. Sebenarnya saya sih bisa bilang ya sebagai fotografer tuh editingnya kayak nothing special sebenarnya, karena nggak ada yang terlalu jelimet, nggak ada yang terlalu apa ya, wah ini hanya bisa dilakukan sama fotografer atau foto editor gitu, enggak. Ini siapa aja bisa gitu. Cuman biasanya kalau yang belum pernah ngedit foto, biasanya itu editingnya jadi apa ya, terlalu berlebihan. Jadi misalnya kontrasnya dinaikin sehingga warnanya menjadi sangat padat, padahal warna sangat padat itu kalau sensor kameranya nggak kuat atau kemudian editingnya nggak rapi, nanti bisa jadi udah pasti noise. Kalau udah noise ya tetot gitu, tahu-tahu fotonya not approve gitu, wah udah bubar jalan gitu. Ini udah sampai tahap-tahap akhir nih. Besok kalau main-main ke Jogja kasih tahu, siapa tahu kita bisa hunting bareng, kayaknya seru juga nih. Kita tuh soalnya alhamdulillahnya ya di channel ini nih saya sih merasa pertemanannya lebih dari sekedar sebuah channel YouTube gitu. Jadi ada tuh namanya Mas Nathan tuh, dia di Taiwan. Kayaknya kita hunting ke Taiwan oke juga, musim dingin gitu. Saya pernah ke Hong Kong musim dingin ya 10 derajat gitu, nggak ada salju, tapi bisa 10 derajat, bisa 8 derajat, kayaknya menarik tuh, itu tantangan tersendiri gitu. Nah nanti after pandemi kalau sudah dibuka, terus kemudian teman-teman ya diberikan kelebihan rezeki untuk bisa sightseeing around the world gitu, kita bisa hunting bareng. Kita hunting, motret, terus habis itu nanti kita edit bareng-bareng.
Yang handphone ya handphone, yang laptop gitu, udah sambil ngopi, sambil makan ramen apa sambil makan sushi gitu, terus nanti di hotel kita submit bareng-bareng. Karena kalau udah bagus sih, saya sih selalu membayangkan ya, kalau guru-guru saya di internet marketer itu kan dia traveling gitu sambil cari duit. Nah, ini kalau stoknya kita udah banyak, bisa jadi seharian kita motret gitu tiba-tiba $50, $100 per hari gitu datang, bisa juga gitu. Nah, saya selalu mendambakan kehidupan semacam itu di mana saya bisa traveling, tapi travelingnya ini benar-benar kayak menghasilkan gitu. Ya sekarang juga sudah menghasilkan, cuman kan pengen menambah keseruan nih, bagaimana ketika kita lagi editing foto bareng-bareng, tiba-tiba nge-refresh handphone, nge-refresh dashboardnya Shutterstock gitu, tiba-tiba cling. Nah, itu harapannya begitu. Dan ini udah masuk tahap-tahap akhir nih, kemarin saya dapat berapa ya? Sekitar 49 foto kalau nggak salah. Ini masih proses review nih. Baru mau saya submit malahan. Cuman sabar ya, yang sekarang ini soalnya proses reviewnya lama ya, setengah mati, nggak tahu, saya juga heran nih, proses review sampai 3-4 hari gini nih. Ini adminnya Shutterstock tuh tidur apa kerja, saya juga nggak tahu nih. Saya paham sih kalau buat teman-teman yang barusan subscribe, barusan daftar gitu, tiba-tiba ngupload foto reviewnya 3 hari itu, pasti ngerasa ini bener apa enggak, ini saya tuh dicampakkan apa gimana, saya bisa bayangin itu sih. Karena tahun lalu itu tuh saya bahkan submit hari ini, misalnya sekarang jam berapa nih, sekarang kan ini saya rekaman nih kan jam 6:30 malam gitu, misalnya saya submit gitu, bisa jadi 10 menit gitu langsung nge-approve gitu. Wah, itu cepet banget tuh, makanya saya juga heran. Dulu pernah terjadi 2 tahun 3 tahun lalu tuh pernah terjadi kayak gini, sampai 3 hari kayak gini. Saya juga mikir-mikir, ini ngopo ini nanti kayak gini nih. Ini udah tinggal berapa nih, 3 foto terakhir nih, udah mau habis. Ini sekarang saya lagi motret signage-nya di Tugu. Dulu sih saya motret kayak begini di Makau dapat $1 lebih, bagus banget. Nggak tahu foto on demand apa gitu, nggak ngerti sih. Cuman kalau memang kategorinya foto on demand tuh biasanya kita dapat earningnya lebih banyak, bisa di atas $1 sih. Nah, sekarang mungkin 80 sen mungkin ya dengan kebijakan baru, cuman not bad lah guys. Nah ini kalau kameranya jadul kayak kamera saya, ini tuh kamera tuh biasanya ada kotoran-kotoran di lensanya atau di bagian sensor gitu. Nah, LCM saya udah kena nih. Jadi biasanya ada noktah-noktah atau noda-noda. Nah, gini saya menghilangkan dengan clone stem. Itu clone stem tuh di bagian atas tuh ada kayak lingkaran gitu. Itu nanti kotorannya dilingkarin itu, diklik gitu, nanti dia otomatis akan mencari area yang sekiranya hampir-hampir mirip. Nah, ini udah foto-foto akhir nih. Udah ada rumah kayu gini di dekat stasiun nih, kok lucu banget, makanya saya foto nih. Dari awal sampai akhir sebenarnya teman-teman ya cuman belajar 5 parameter tadi. Nah, 5 parameter tadi itu caranya kalau bahasa Jawa tuh ngelanyahke itu membuat menjadi ahli, membuat menjadi lihai, membuat menjadi biasa, itu tuh ya cuman dengan sering berlatih sih. Ini tuh adalah sebuah proses latihan terus-menerus sih. Makanya di YouTube saya selalu bilang kan, kalau misalnya teman-teman memang udah nggak kuat gitu, ya sudah, nggak usah dipaksain. Kemarin kan ada lelucon tuh, gimana kalau menghadapi penolakan gitu, sampai yang nomor 3 kan saya bilang udah masuk dapur aja, masak aja. Artinya kalau memang teman-teman lagi stuck, silahkan ngelakuin pekerjaan yang menurut teman-teman tuh teman-teman suka gitu. Nggak ada paksaan juga. Kalau misalnya nggak mau hidup dari Shutterstock juga nggak apa-apa, ini juga cuman sharing-sharing kan. Tapi karena kalau saya motret wedding sampai Hong Kong, sampai Singapura gitu, mungkin ada sebagian dari teman-teman yang kesulitan. Cuman kalau kayak begini ini orang ibu rumah tangga aja bisa cari duit dari rumah gitu. Ini lagi proses ekspor. Dapat berapa saya ini ya? 40-an lebih kayaknya fotonya ini. Lumayan nih alhamdulillah hari ini nih. Besok saya ajak motret lagi, saya kepengen ke Candi Prambanan sama Candi Boko sih, pengen motret-motret di sana. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jadi 5 parameter sederhana aja, editingnya foto natural aja, nggak usah yang terlalu estetik atau lebay-lebay gitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya video kali ini. Kita ketemu lagi di
video berikutnya. Tetap subscribe, matur nuwun yang sudah dukung channel ini. Terus tetap semangat ya, upload konsistennya harus level dewa. Terima kasih. Guys, sekarang kamu juga bisa download koleksi book saya melalui bimaaditya.com/shop agar pembelajaran fotografi kalian jadi makin mantap.